Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Report. Gempa magnitudo 5,6 terasa di wilayah Jakarta dan sekitarnya, di mana pusat gempa. Hujan deras memicu tanah longsor di sejumlah daerah. Satu kampung tertimbun tanah longsor di Pelabuhan Ratu terseret oleh ombak. Ya pemirsa, sebanyak 12 orang berhasil diselamatkan. Kapal itu terbakar saat satu menyeberang dari Merak menuju Bakauheni. Halo semuanya, kami dari tim Abipraya Bayu Tirta dari Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Saya Muhammad Rendi Pratama, selaku ketua tim, dan ini adalah rekan saya. Saya Dava Izzuddin Aldiansyah, sebagai anggota 1 tim Abipraya Bayu Tirta. Dan saya Zainullah Tiarsofaizin sebagai anggota 2 dari tim Abipraya Bayu Tirta. Kami memiliki inovasi teknologi drone yang bernama Drone Abibayu, yang berfungsi untuk mendeteksi korban dengan berbasis thermal kamera dan object detection. Berdasarkan letak geografisnya, negara Indonesia terletak di antara dua samudera besar dan terletak di wilayah Ring of Fire, membuat negara Indonesia menjadi negara yang sangat rawan terjadi bencana alam. Selain itu, ada juga bencana yang terjadi yang disebabkan oleh human error atau system error, seperti kecelakaan kapal. Lambatnya upaya penyelamatan atau evakuasi yang dilakukan oleh tim penyelamat pada korban bencana alam merupakan kelemahan penanggulangan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Selain itu, riset teknologi mengenai penyelamatan korban bencana alam masih sangat kurang. Maka dari itu, upaya pengembangan teknologi harus segera dilakukan. Pemerintah Indonesia juga membutuhkan pengembangan evakuasi korban bencana menggunakan drone rescue yang canggih. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, diperlukan kerjasama antar tim penyelamat dan warga sekitar dalam proses evakuasi secara tepat, dan tanpa kendala. Karena itu, tim Abipraya Bayu Tirta bertekad untuk meneruskan pengembangan riset yang telah ada sebelumnya dengan menciptakan drone Abibayu. Drone Abibayu merupakan drone yang dilengkapi dengan thermal kamera dan web kamera dengan fitur object detection dan machine learning. Kemudian, drone Abibayu juga dilengkapi dengan fitur Internet of Things atau IoT yang dapat terintegrasi dengan aplikasi dan juga website. Dan berikut adalah cara kerja dari drone Abibayu. Langkah pertama yaitu cek hardware dan skema alat. Pastikan seluruh komponen dan hardware drone telah terpasang dengan sesuai dan juga aman. Berbagai skema alat harus tergambar dengan jelas, seperti Internet of Things System yang terdiri dari Raspberry, webcam, thermal kamera, internet modul, dan aktuator sistem. Lalu flight control system seperti Fixhawk, ESC, motor, propeller, receiver, GPS modul, serta telemetri radio. Kedua sistem tersebut akan terhubung dengan baterai sebagai input power, remote control untuk menyambungkan drone dan remote, serta monitoring sistem yang berbasis internet dan gelombang radio. Langkah kedua yaitu kalibrasi drone. Lakukan kalibrasi drone untuk memastikan bahwa sensor drone dan berbagai perangkat lainnya telah terhubung secara akurat. Langkah selanjutnya adalah menyambungkan firmware dan juga software. Firmware Mission Planner berfungsi untuk pengiriman data terbang drone, serta Graphical User Interface berfungsi untuk pengiriman data kamera dan microcontroller secara real time. Namun sebelum lanjut, gimana sih Internet of Things bekerja? Pertama, IoT devices akan dihubungkan dengan IoT infrastructure yang terdiri dari gateway dan cloud untuk penyimpanan data device. Kemudian data tersebut akan ditampilkan di monitoring yang sudah terintegrasi dengan machine learning serta GUI untuk interaksi aplikasi dengan pengguna. Kemudian langkah keempat adalah control drone. Drone dapat dikendalikan menggunakan remote control. Kemudian, pilot dapat mengontrol drone Abibayu dari ground control station menuju tempat keberadaan bencana sehingga dapat melakukan rescue. Drone dapat digunakan pada bencana di daerah daratan ataupun daerah perairan. Jika terjadi bencana seperti gempa bumi, maka pilot dapat menggunakan thermal kamera untuk pendeteksian korban.
Pada user interface telah dirancang, pilot dapat mengaktifkan visualisasi thermal kamera dengan switch tombol, sehingga dapat terdeteksi korban gempa bumi dalam keadaan tertimbun. Pilot juga dapat mengaktifkan visualisasi object detection untuk mengidentifikasi korban yang memberikan gestur pertolongan kepada drone. Pada kecelakaan atau bencana yang terjadi di lautan atau perairan, pilot dapat mengaktifkan visualisasi object detection untuk mendeteksi korban bencana yang masih nampak sebagian tubuhnya di atas permukaan air, seperti berikut. Setelah mendeteksi keberadaan korban, drone Abibayu akan mengirimkan data koordinat melalui user interface seperti berikut. Kemudian, tim SAR akan segera mendatangi koordinat kecelakaan tersebut. Namun, untuk menekan kematian karena durasi pertolongan yang lama, maka drone Abibayu sudah menyiapkan sistem kontrol untuk memberikan pertolongan pertama dengan cara menjatuhkan pelampung yang disambungkan dengan claw atau gripper, sehingga korban dapat menggunakan pelampung tersebut untuk pertolongan sementara. Dengan adanya drone Abibayu, diharapkan dapat meminimalisir adanya korban jiwa akibat terjadinya suatu bencana alam maupun kecelakaan kapal, serta dapat menjadi awalan yang baik untuk munculnya ide penyelamatan evakuasi korban bencana alam yang lebih canggih, sehingga tim penyelamat dapat dimudahkan untuk mengevakuasi korban tanpa adanya suatu hambatan. Sekian video drone tentang Abibayu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.